ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang puasa dan pendewasaan spiritual. Insya Allah sebentar lagi kita sudah akan memasuki saum Ramadan, karena hari ini kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban. Hadirin, bicara tentang puasa, tentu bicara tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Karena itulah kelompok ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang saum Ramadan dan tidak ada di dalam ayat yang lainnya atau surat yang lainnya. Di awal ayat itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menunjukkan bahwa puasa tidak saja diwajibkan di dalam syariat Islam, tapi juga diwajibkan di dalam syariat agama-agama sebelum Islam atau agama-agama kuno. Dalam studi agama-agama, agama itu dari sisi asal-usulnya dibedakan menjadi dua. Ada agama samawi dan ada agama tabi'i. Agama samawi adalah agama yang memiliki latar belakang wahyu. Mereka adalah agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Bahwa agama Yahudi dan agama Nasrani kemudian ada campur tangan manusia di dalam perjalanan sejarah agama itu, yang demikian ini tidak menjadi soal terkait asal-usulnya. Tetap saja ia digolongkan sebagai agama samawi, karena seperti tadi kami katakan memiliki latar belakang wahyu. Ada juga agama tabi'i, yaitu agama yang tidak berlatar belakang wahyu. Disebut agama tabi'i karena itu sumbernya adalah budaya, perenungan seorang tokoh, pemikiran seorang tokoh, dan kemudian melahirkan sebuah proses keyakinan tertentu. Di luar Yahudi, Nasrani, dan Islam disebut sebagai agama tabi'i. Tapi dalam studi agama-agama itu didapatkan hasil sebenarnya semua agama
itu asalnya samawi. Karena ada satu kajian yang mempertanyakan lebih dulu mana antara agama-agama monoteisme atau agama-agama tauhid dan agama-agama politeisme, agama-agama yang non tauhid. Ada yang mengatakan bahwa agama yang mula-mula itu adalah agama politeisme. Ini tidak ada hubungannya dengan Islam dan tidak Islam, tapi murni kajian tentang agama-agama. Dulu di IAIN itu ada fakultas namanya perbandingan agama, atau jurusan namanya perbandingan agama. Sekarang namanya, nomenklaturnya itu dirubah menjadi studi agama-agama. Isinya sama, kalau dulu namanya ilmu perbandingan agama. Sekarang itu diganti nomenklaturnya dengan studi agama-agama. Dalam studi agama-agama itu dikaji manakah yang lebih dulu antara agama politeisme, agama yang menyembah banyak Tuhan, dengan agama monoteisme, agama yang menyembah satu Tuhan, atau dalam bahasa kita agama tauhid dan agama syirik. Ada yang mengatakan bahwa agama yang mula-mula itu adalah agama politeisme, kemudian sejalan dengan perkembangan akal manusia, sejalan dengan semakin majunya pikiran manusia, berubahlah agama monoteisme itu menjadi agama politeisme, itu menjadi agama monoteisme. Agama syirik yang menyembah banyak sesembahan itu kemudian menjadi agama tauhid yang menyembah hanya satu Tuhan, yakni menyembah Allah. Seandainya tesis itu benar, tentu sejalan dengan semakin modernnya masyarakat manusia, itu tidak ada lagi agama syirik, tidak ada lagi agama politeisme. Tapi faktanya masih banyak agama politeisme. Bahkan kalau kita lihat peta keyakinan yang terjadi di Barat, sekarang ini sudah sekitar 2/3 masyarakat di Barat, di Amerika dan di Eropa, yang lebih memilih ateistik daripada beragama. Mereka meninggalkan agama dan masuk ke dalam agama baru yang namanya ateisme, atau paham yang tidak mengakui adanya agama. Bahkan di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, misalnya studi yang dilakukan di 3 negara, Turki, Iran, dan Saudi Arabia, ternyata mulai muncul gejala-gejala agnotisme, di mana masyarakat tidak lagi punya kepedulian terhadap agama. Ya mungkin saat kecil di sunat, ya saat menikah juga pakai syahadat, disunat secara Islam dan seterusnya. Dulu ada istilah namanya Islam Suwinti, Islam saat sunat, Islam saat kawin, dan Islam saat mati. Jadi ketika kecil disunat menunjukkan dia Islam, ketika menikah juga pakai prosesi secara Islam, ketika mati juga disolatkan dan dimakamkan secara Islam. Bahkan di Turki yang menurut statistik 99% penduduknya itu beragama Islam, itu besar, sekitar 40% itu agnotis, orang-orang yang sudah tidak lagi peduli terhadap agama. Tapi anak-anak muda di sana mulai bergairah lagi agamanya, termasuk di Saudi apalagi. Jadi Bapak Ibu, Saudi Arabia jenengan jangan melihat Mekah dan Madinah saja. Kalau Mekah dan Madinah memang terjaga, nilai-nilai keislamannya terjaga, kondisinya sebagai 2 kota suci dalam Islam itu terjaga.
Tapi kota-kota di luar Mekah dan Madinah itu sudah mulai mengalami sebuah proses westernisasi, proses pembaratan ya. Ada diskotik, ada macam-macam gitu. Kalau jenengan ke Dubai, jenengan kemudian bicara dengan masyarakat sana pakai bahasa Arab, itu masyarakat sana mencep saja. Masyarakat sana mengatakan bahasa Arab itu deso. Jadi kalau jenengan bicara dengan orang Dubai menggunakan bahasa Inggris, mereka senang. Mereka merasa maju itu kalau bahasa percakapan yang dipakai itu adalah bahasa Inggris. Karena mereka mulai keranjingan budaya Barat dan ingin masuk lebih jauh ke dalam satu arus yang namanya westernisasi tadi. Kembali kepada tadi, justru pendapat yang kuat itu adalah yang mengatakan bahwa agama yang mula-mula itu adalah agama monoteisme. Itu ada sebuah riset tentang agama-agama primitif, baik yang ada di Afrika ataupun yang ada di Amerika Latin. Ternyata agama-agama syirik yang menyembah pentem atau menyembah berhala-berhala itu ditemukan sisa-sisa bahwa dulu-dulunya ini agama tauhid. Sehingga istilah agama Brahma dalam agama Hindu itu diyakini berakar dari nama Ibrahim yang mengajarkan agama tauhid. Bahkan dalam Buddhisme, jadi saya tanya siapa sih yang katakan atau diakui sebagai pembawa agama Buddha, pasti jenengan akan mengatakan Siddhartha Gautama. Siapakah Siddhartha Gautama itu? Seorang pangeran yang keluar dari istana Kapilawastu dan kemudian hidup secara asketis, hidup sederhana, hidup berkhidmat pada kemanusiaan, dan kemudian akhirnya diyakini sebagai dalam tanda kutip nabinya agama Buddha. Dalam sebuah kajian dikatakan Kapilawastu itu adalah satu negeri yang ada di India, yang kalau di dalam bahasa Arab namanya adalah Kifl. Di dalam Islam ada seorang nabi yang namanya Zulkifli atau Zalkifli. Dalam bahasa Arab zu atau za atau zi itu tergantung bacanya, itu kan artinya penguasa atau pemilik. Jadi kalau Zulkifli bisa diartikan adalah Raja Kapilawastu. Kemungkinan besar yang disebut orang sebagai Sang Buddha Gautama itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Zulkifli itu dalam satu kajian. Bahwa kemudian ia dibikin patungnya dan disembah orang, ya tidak ada bedanya dengan Nabi Isa yang kemudian disembah orang dalam agama Nasrani. Kenapa saya beri pengantar seperti ini? Ya, pengantar tentang adanya agama yang disebut samawi dan agama tabi'i. Karena baik dalam agama samawi ataupun dalam agama tabi'i ada tradisi berpuasa. Tentu dengan segala perbedaannya. Hadirin, kalau jenengan lihat YouTube ya, sampai sekarang di Hinduisme India yang namanya orang suci, mungkin kalau dalam tradisi Islam namanya para wali. Itu adalah orang yang bertapa di sebuah tempat yang sepi, yang menjauh dari hiruk pikuk kehidupan duniawi, tidak pakai busana kecuali pakaian yang hanya menutupi auratnya. Bahkan tidak jarang kalau saya periksa di YouTube itu yang mereka tidak mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya. Itu kalau kemudian keluar dari pertapaannya, jalan-jalan, ketemu orang, disembah orang. Itu artinya masyarakat di situ masih
mengakui bahwa orang hebat atau orang yang dikatakan memiliki tingkatan spiritual yang sangat tinggi sehingga disembah oleh masyarakat adalah orang yang puasa, dalam arti orang yang menanggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Pertanyaannya adalah kenapa dalam agama-agama itu baik monoteisme ataupun politeisme mensyariatkan puasa. Pertama, karena puasa adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hakikat keberagamaan adalah ibadah. Dan definisi ibadah, kalau jenengan lihat di himpunan putusan tarjih, proses pendekatan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, baik melalui ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Itulah sebabnya di dalam setiap agama atau di dalam semua agama kita temukan ajaran puasa, karena semua agama atau agama itu dibentuk untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, agama diturunkan untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia. Dalam studi antropologi, banyak lembaga sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan manusia terkait pemuasan hasrat seksualnya, dibentuklah lembaga pernikahan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kekuasaan, dibentuklah sistem politik, dibentuklah negara, supaya hasrat berkuasa manusia itu memiliki wadah yang mewadainya. Demikianlah puasa disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia, sebagaimana agama diciptakan untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Di antara penelitian-penelitian tentang orang yang berpuasa adalah tentang pikiran dan cara pandang mereka yang khas. Ya. Ada satu penelitian ya yang mencoba meneliti pikiran orang yang kumpulan orang yang tidak suka berpuasa dan komunitas orang yang suka berpuasa. Terdapat penelitian yang mengamati sekelompok orang yang berpuasa. Setelah beberapa hari puasa, terjadi sesuatu yang aneh ya di dalam orang-orang yang suka berpuasa itu. Pikiran mereka lebih filosofis. Ya. Layaknya para filsuf, mereka mulai berpikir tentang hal-hal yang abstrak, bukan hal-hal yang konkret. Hal-hal yang konkret itu adalah duit, makanan, pekerjaan, itu hal-hal yang konkret. Nah, orang yang sering berpuasa dan kemudian diteliti, ternyata ada hal yang aneh. Mereka mulai berpikir tentang hal-hal yang abstrak, semacam mulai bicara tentang konsep kebahagiaan, konsep kedamaian, toleransi, dan yang lainnya. Mereka tidak pikiran mereka tidak lagi terbatas pada hal-hal yang konkret seperti uang, makanan, rumah, kendaraan, dengan hal-hal yang konkret. Mereka mulai bicara tentang bagaimana bahagia, bagaimana damai, bagaimana toleransi, dan hal-hal abstrak yang lainnya. Dalam ilmu psikologi perkembangan atau development psychology, ya, kalau jenengan pernah belajar tokohnya, orang menyebut nabinya adalah Sigmund Freud, ya. Yang tulisannya Sigmund Freud, itu bacanya Sigmund Freud. Sigmund Freud membagi perkembangan kepribadian anak ke dalam 3 tahapan. Ada fase oral, ada fase anal, dan fase genital. Fase oral itu anak-anak akan memperoleh kebahagiaannya ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Makanya disebut fase oral.
anak-anak yang nangis, anak-anak yang rewel ketika didekap ibundanya dan kemudian dimasukkan tetek ke dalam mulutnya, dia akan diam, dia akan tenang. Karena apa? Merasa bahagia. Jadi sumber kebahagiaan adalah dimasukkannya sesuatu ke dalam mulutnya. Itulah sebabnya dalam fase ini anak-anak itu harus terus dijaga, karena bisa saja ia memasukkan segala sesuatu yang ia sentuh ke dalam mulutnya. Kadang jempol tangannya dimasukkan ke dalam mulutnya, jempol kakinya dimasukkan ke dalam mulutnya, atau memegang benda apapun dimasukkan ke dalam mulutnya. Kenapa? Karena mereka memperoleh kebahagiaan saat memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Walaupun dia sudah agak gede, maka dimasukkanlah botol susu ke dalam mulutnya. Kalau susunya habis, empeng yang oleh ibunya dimasukkan, dot kosong itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Katanya anak-anak yang doweh itu dulunya sering ngempeng yang kenapa begitu? Karena rewel dimasukkanlah empeng supaya anak-anak itu tidak rewel. Kenapa tidak rewel? Ia merasa bahagia ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Yang kedua adalah anal. Anal itu maksudnya adalah pelepasan. Anak-anak itu akan merasa senang kalau kemudian ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Kalau oral memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, anal adalah mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Itulah sebabnya tidak heran kalau anak-anak itu kemudian ngompol, anak-anak itu kemudian buang air besar, bahkan kadang-kadang lama di dalam kamar kecil karena ia bermain-main dengan kotoran yang sudah dikeluarkannya. Fase yang ketiga adalah genital. Genital itu alat kelamin. Ini Freud ya yang mengatakan bahwa perkembangan kepribadian anak itu melewati 3 tahapan. Ada fase di mana anak-anak itu ingin menunjukkan bahwa dirinya punya alat kelamin. Pengen pipis di dalam rumah, itu lari ke tengah jalan, pipisnya itu di tengah jalan. Malah dibikin zigzag itu pipisnya supaya orang tahu bahwa dia punya alat kelamin ya. Nah, itu disebut fase genital. Nah, hadirin, itu 3 fase. Jadi 3 fase itu memang berurutan dari fase oral, kemudian sedikit dewasa berkembang menjadi fase anal, kemudian lebih dewasa lagi menjadi fase genital ya. Dalam fase genital anak-anak akan suka mempermainkan kelaminnya dan bahkan menunjukkan kepada orang tuanya ya. Jadi jika teori Sigmund Freud ini kita akui, maka seluruh kebutuhan pada masa kanak-kanak itu bersifat fisik, tidak ada kebutuhan yang bersifat rohani sedikit pun ya. Ada satu orang namanya Abraham Maslow mengatakan kebutuhan manusia itu terus berkembang, semakin dewasa akan semakin abstrak. Dia menyusun piramida kebutuhan. Semakin tinggi tingkatan piramidanya, semakin abstrak pula kebutuhannya. Dari biologis, kasih sayang, rasa aman, perhatian, pengakuan, dan aktualisasi diri. Jenengan jangan heran ada pengusaha yang hebat, penghasilannya miliaran setiap bulan. Dia rela daftar jadi bupati, menanggalkan bisnisnya. Padahal gaji dari seorang bupati itu tidak ada apa-apanya dibanding pendapatannya saat ia berbisnis. Kenapa? Karena ia sudah selesai urusan-urusan yang terkait dengan hal-hal konkret. Ia sudah punya istana, ia sudah punya mobil mewah, ia sudah memiliki harta yang melimpah ruah. Ada satu yang belum ia miliki,
pengakuan kehebatan dirinya oleh masyarakat. Itu namanya aktualisasi diri. Untuk bisa diakui kehebatan dirinya oleh masyarakat, harus jadi pemimpin. Entah jadi lurah, entah jadi camat, entah jadi presiden, atau jadi bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam psikologi ada yang namanya fiksasi. Apa fiksasi itu? Namanya keterhambatan psikologik atau hambatan kepribadian. Maksud saya, ada orang yang umurnya sudah banyak, rambutnya sudah memutih, tapi kepribadiannya masih anak-anak tahapan oral. Ada orang sudah dewasa, rambutnya sudah memutih, tapi kejiwaannya masih anak-anak tahapan anal, masih anak-anak tahapan misalnya genital tadi. Kalau orang walaupun ia sudah dewasa, akan tetapi yang menjadi pusat perhatiannya itu adalah makanan. Seakan-akan hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Ya. Warung enak di setiap kota dia tahu petanya. Ya. Kalau sampean ke Lamongan, warung enak di sini. Kalau sampean ke Tuban, warung enak di sini. Kok tahu? Ya karena memang hidupnya didedikasikan untuk makanan. Sehingga seakan-akan hidup untuk makan. Itulah orang dewasa, tapi mengalami fiksasi. Kepribadiannya terhambat pada soal makanan, karena bahagia menurutnya adalah makan makanan yang enak. Ada juga orang dewasa, tapi mengalami fiksasi, mengalami keterhambatan psikologi pada tataran anal. Hadirin, ada cerita menarik yang disajikan dalam sebuah buku. Ada orang desa yang kaya karena sawahnya luas, perkebunannya juga luas. Dan kalau ia panen, ia mendapatkan duit yang banyak. Rumahnya bagus, perabot yang ada di dalam rumahnya terbilang mewah. Tapi yang kemudian mengherankan, orang ini penampilannya lusuh, pakaiannya jarang ganti. Walaupun di rumahnya ada mobil mewah, yang ia pakai itu hanyalah mobil-mobil yang jelek, mobilnya yang mewah diparkir saja. Sampai kemudian, dan kalau soal makan, dia makan yang sederhana. Ambil daun di belakang rumah, di kebunnya, dan seterusnya. Sampai ia meninggal dunia, orang-orang itu bertanya kepada anaknya, "Lah iya mas, saya ini heran, orang tua jenengan itu kan kaya raya, rumahnya mewah, punya mobil mewah, duitnya banyak, hasil kebun dan hasil sawah, kok penampilannya itu tidak menggambarkan orang the have, ya. Penampilannya lusuh, pakaiannya jarang ganti, dan seterusnya." Anaknya bercerita, "Iya, ibu saya itu memang aneh, ya. Kalau ia akan berangkat ke kebun atau berangkat kemana, dia buka lemari, melihat tumpukan uang, melihat tumpukan perhiasannya, kemudian ditutup pergi. Kalau pulang juga begitu, langsung yang dituju itu adalah lemari tempat menyimpan harta itu, dilihat uangnya, dilihat tumpukan perhiasan emasnya, dan setelah itu masuk kamar." Itulah orang yang memperoleh kebahagiaan karena melihat kekayaan. Oleh Freud, kekayaan itu digambarkan sesuatu yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya, ya. Jadi orang karena melihat rumahnya mewah, bahagia, katanya karena punya rumah mewah. Mobil mewah dia lihat, bahagia karena bisa
memiliki mobil mewah, apalagi ketika membandingkan dengan mobil tetangganya, ternyata mobil tetangganya usianya sudah 15 tahun, sementara mobilnya adalah mobil baru yang belum 1 tahun. Nah, itu merasa bahagia. Itu adalah orang yang memperoleh kebahagiaan dari melihat kekayaan. Dewasa orangnya, putih rambutnya, mungkin keriput kulitnya, tapi kepribadiannya anak-anak. Ada juga orang yang membentuk sebuah komunitas, karena pernah diungkap di sebuah koran di Surabaya, ada orang-orang kaya yang membentuk komunitas. Komunitas ini berburu perempuan-perempuan belia untuk dinikmati. Dia berani bayar berapapun asal ada yang menyediakan perempuan belia. Itu ada komunitas. Lembaga-lembaga modern dibentuk untuk memenuhi kebutuhan ini. Bisnis paling menjanjikan pada abad modern adalah bisnis makanan, minuman, miras, narkoba, dan prostitusi. Itu semua menggambarkan bahwa masyarakat modern menurut Freud rata-rata sakit jiwa. Masyarakat modern itu rata-rata sakit jiwa. Kenapa? Walaupun usianya sudah dewasa, rambutnya sudah memutih, bahkan kulitnya mungkin sudah keriput, tapi jiwanya masih tahapan anak-anak. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan menurut mereka masih pada tahapan anak-anak. Memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya, atau genital. Tadi kalau digambarkan, makanan, kemudian narkoba, miras, kemudian kemewahan dunia, dan tadi masalah seksual atau prostitusi. Dari uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin dewasa seseorang, sebenarnya semakin abstrak kebutuhannya. Orang yang dewasa dalam arti yang sesungguhnya adalah orang yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohaniyahnya, bukan kebutuhan-kebutuhan jasmaniyahnya. Coba kita masuk ke dalam saum Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan latihan pendewasaan spiritual dengan cara meninggalkan kenikmatan konkret khas anak-anak, oral, anal, genital, menuju kenikmatan abstrak khas orang dewasa. Hadirin, coba kita lihat pelajaran agama ya. Bagaimana Nabi membimbing umatnya untuk menjadi manusia yang dewasa spiritual, yang dewasa fisiknya juga dewasa spiritualnya, yang dewasa jasmaninya juga dewasa rohaninya. Tidak seperti rata-rata masyarakat modern pada saat ini, hanya jasmaninya saja yang dewasa, tetapi rohaninya tertinggal, rohaninya tetap pada tahapan anak-anak. Dalam keadaan lapar, orang pasti mudah marah dan mudah tersinggung. Itu sudah menjadi rahasia umum. Dalam keadaan lapar, apalagi dalam keadaan tidak punya duit, makanya jenengan jangan garai orang yang tidak punya duit. Itu orangnya gampang marah, gampang tersinggung. Namun kita diperintahkan untuk sabar dan tidak gampang marah, bahkan menjadi pemaaf, tidak mudah tersinggung. Ada satu hadis yang mengatakan, jika kalian
berpuasa dan kemudian ada yang mengajaknya berkelahi, ya. Jawablah, inni so'imun. Wa in syatamahu rajulun aw qatalahu falyakul inni so'imun. Itu pelajaran luar biasa. Kalau ada orang yang memaki dirimu, kalau ada orang yang mengajak berkelahi dirimu, jangan dilayani kalau kamu puasa. Katakanlah, saya sedang berpuasa. Tapi jangan ditambahin, nanti setelah hari raya, jangan ditambahin gitu. Nanti terjadi itu, nah, kasus Materdam sama Matanjar itu. Padahal saat kita berpuasa, saat orang berpuasa, itu mudah tersulut amarahnya, mudah tersulut emosinya, dan mudah tersinggung. Justru dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW perintahkan hambanya untuk bersabar. Wa in satamahu rajulun aw qatalahu falyakul inni sha'imun. Jika kita merasa bahagia dan memperoleh kenikmatan saat bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak marah ketika harus marah, tidak ingin balas dendam ketika ia punya kesempatan untuk balas dendam, memaafkan ketika orang menyakiti hatinya, maka kita adalah manusia yang dewasa secara spiritual. Kenapa? Karena kita telah bahagia dengan sesuatu yang abstrak, dengan kekayaan yang abstrak. Bahagia rasanya bisa mengendalikan hawa nafsu, bahagia rasanya bisa memaafkan sesama, bahagia rasanya bisa membantu sesama. Sumber kebahagiaan kita terletak di situ. Itu menunjukkan kita dewasa secara spiritual. Sumber kebahagiaan tidak lagi makanan, tidak lagi kekayaan, tidak lagi seksual. Bahwa itu adalah kebutuhan manusia, ya, tapi itu bukan sumber kebahagiaan yang sejatinya. Dalam keadaan lapar, orang pasti berpikir tentang kesehatan dirinya. Namun kita diperintahkan untuk memikirkan orang lain dengan banyak infak dan banyak sedekah. Itu perintah dari Nabi supaya kita menggelembungkan, bukan menggelembungkan suara oleh KPU, menggelembungkan sedekah kita justru ketika kita berpuasa, justru ketika di dalam bulan Ramadan. Jika kita merasa bahagia dan memperoleh kenikmatan saat memberi makan mereka yang lapar, membantu pengobatan mereka yang sakit, memberi pekerjaan mereka yang pengangguran, menyukseskan mereka yang gagal, membahagiakan mereka yang susah, maka kita adalah manusia yang dewasa secara spiritual. Subhanallah. Coba hubungkan dengan Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ada satu jauh sebelum Sigmund Freud menjelaskan tentang kedewasaan spiritual, Al-Qur'an sudah mengatakannya. Al-muttaqun
orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang dewasa secara spiritual, adalah orang yang bahagia saat ia menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Juga orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Juga orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan manusia. Itu gambaran Al-Qur'an tentang orang-orang yang dewasa secara spiritual. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allahu Azza wa Jalla, Allahu Azza wa Jalla berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyama, semua amal manusia itu miliknya kecuali puasa, fa innahu li, itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Wasyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana, maka apabila yaumu shaumi ahadikum, pada hari di mana seseorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth yauma idzin, ia tidak boleh melakukan pembicaraan-pembicaraan porno. Wala yashab, dan tidak boleh emosi. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, apabila ada seseorang yang mencaci makinya atau mengajaknya berkelahi, falyakul innimru'un shaimun, hendaklah ia mengatakan saya adalah orang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah pada hari kiamat itu lebih wangi min rihil miski, daripada bau parfum misk. Walis shaimi farhatani, untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yafrahuhuma, yang ia merasakannya. Idza aftara fariha, apabila berbuka ia bahagia, bifitrihi, sabab berbukanya, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan kelak kalau ia bertemu dengan Tuhannya ia akan bahagia sebab puasanya. Hadirin, kalau kita simpulkan dari ayat dan hadis tadi, di dalamnya terkandung ajaran yang mengkondisikan hamba-hamba Allah ini untuk dewasa secara spiritual, menginfakkan harta baik di saat lapang ataupun sempit, mengendalikan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, menindaklanjuti khilaf dan salah dengan pertobatan, tidak bicara kotor, tidak menghina sesama, dan tidak bertengkar. Hadirin, ada kisah ya dalam satu buku. Saat Nabi Musa munajat kepada Allah di atas Bukit Sinai selama 40 hari itu, ada 3 macam perbuatan yang beliau lakukan di atas bukit, yaitu sholat, puasa, dan zikir. Naja Musa Rabbahu, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah di atas Bukit Sinai selama 40 hari yang melaksanakan sholat, puasa, dan zikir. Kemudian
Allah berfirman padanya, ya Musa, aina ibadatuka li? Hei Musa, mana ibadatmu padaku? Musa menjawab, duhai Tuhan, bukankah aku sudah 40 hari melakukan sholat, puasa, dan zikir? Allah berfirman, ya Musa, sholatmu itu untukmu, karena sholatmu bisa mencegah dirimu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Puasamu adalah untuk dirimu, karena dengan puasa kamu bisa mengendalikan hawa nafsumu. Zikirmu adalah untukmu, karena dengan zikir engkau bisa menenteramkan hatimu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sekarang mana ibadatmu untukku? Jadi dikisahkan seperti itu ya. Ketika ditanya, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, bukankah aku sudah 40 hari di atas bukit Sinai ini? Aku sholat, aku puasa, aku zikir. Ya, tapi kan sholatmu untukmu. Dengan sholat kamu bisa mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan puasa kamu bisa mengendalikan hawa nafsumu. Dengan zikir kamu bisa menenteramkan hatimu. Semuanya itu adalah untukmu. Mana ibadatmu yang semata-mata untukku? Kemudian Nabi Musa mohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan agar Musa mengasihi sesamanya dan bekerja untuk kemanusiaan. Itulah inti dari ibadatnya kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak awal didirikannya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Abi Qabusin Naula li Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr yablughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun, para penyayang, yarhamuhumur rahman, akan disayangi oleh yang maha penyayang. Ar-rahimun, para penyayang, yarhamuhumur rahman, akan disayangi oleh para penyayang. Irhamu ahlal ardi, sayangilah penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama, akan menyayangi kalian penduduk langit. Maksudnya adalah para malaikat. Baiklah hadirin, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh, mengambil intisari dari kewajiban puasa, tidak semata-mata mengganti jadwal makan atau semata-mata niat menurunkan berat badan, tapi kita niatkan untuk benar-benar mengambil intisarinya, ya, yakni berbuat yang sungguh-sungguh sesuai dengan syariat agama Islam, menuju sebuah proses yang namanya pendewasaan spiritual. Sumber kebahagiaan tidak lagi sesuatu yang konkret, tapi sumber kebahagiaan adalah sesuatu yang abstrak.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib abasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.